Berbahagialah kalian yang menonton video ini, karena kalian akan mendapatkan wawasan mengenai negeri kita tercinta ini. Orde Baru merupakan suatu sistem pemerintahan yang hendak menerapkan tatanan kehidupan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Terdapat 4 materi yang akan saya bahas mengenai Orde Baru ini. Materi pertama yang akan saya bahas adalah masa transisi 1966 sampai dengan 1967. Nomor 1 ada aksi Tritura. Aksi-aksi Tritura adalah aksi dari kelompok mahasiswa dan masyarakat yang menuntut dibubarkannya PKI. Aksi ini didorong oleh kondisi krisis ekonomi dan politik pada akhir masa demokrasi terpimpin. Nomor 2 ada Surat Perintah 11 Maret. Surat ini berisi perintah yang menginstruksikan Soeharto selaku Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban yang disingkat Pangkop Kamtib untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi situasi keamanan yang buruk pada saat itu. Nomor 3 ada dualisme kepemimpinan nasional. Adalah adanya dua pemimpin yang memiliki kewenangan yang sama. Pada tahun 1966 sampai dengan 1967, setelah peristiwa G30 SPKI, kepala pemerintah yaitu Soekarno yang menjabat sebagai presiden dan Soeharto yang menjadi pengemban surat perintah. Materi kedua yang akan saya bahas adalah tentang stabilisasi politik dan rehabilitasi ekonomi. Pertama ada stabilisasi politik dan keamanan sebagai dasar pembangunan. Yang kedua ada stabilisasi penyeragaman. Yang ketiga, penerapan dui fungsi ABRI. Yang keempat ada rehabilitasi ekonomi Orde Baru. Yang kelima ada kebijakan pembangunan Orde Baru. Selanjutnya adalah integrasi Timur-Timur. Integrasi Timur-Timur ke dalam wilayah Indonesia tidak terlepas dari situasi politik internasional saat itu, yaitu Perang Dingin di mana konstelasi geopolitik kawasan Asia Tenggara saat itu terjadi perebutan pengaruh dua blok yang sedang bersaing, yaitu blok Barat Amerika Serikat dan blok Timur Uni Soviet. Dan materi terakhir yang akan saya bahas adalah dampak kebijakan politik dan ekonomi masa Orde Baru. Dalam bidang politik, dampak kebijakan politik dan ekonomi masa Orde Baru cenderung bersifat otoriter. Presiden mempunyai kekuasaan yang sangat besar dalam mengatur jalannya pemerintahan. Peran negara menjadi semakin kuat yang menyebabkan timbulnya pemerintahan yang sentralistis. Dalam bidang ekonomi, pembangunan ekonomi pun berjalan baik dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena setiap program pembangunan pemerintah terencana dengan baik dan hasilnya dapat terlihat secara konkret. Indonesia berhasil mengubah status dari negara pengimpor beras menjadi bangsa yang bisa memenuhi kebutuhan beras sendiri atau swasembada beras. Jadi, begitulah penjelasan singkat mengenai masa Orde Baru. Semoga bermanfaat bagi kalian yang menonton video ini. Bila ada kesalahan kata yang saya gunakan dalam video ini, mohon dimaafkan. Sang proklamator pernah mengatakan, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Saya Dava Pradana dan kru yang bertugas mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1000. Udah bro, panjangan.